Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa julasa'in al-afadil, para alim, para guru, kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Syiar Islam, Bapak Ibu dan jamaah semua yang hadir pada kesempatan subuh berbahagia ini. Semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berucap syukur alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga sehat afiatnya kita ini menjadi modal untuk terus kita melakukan perbaikan sampai suatu saat nanti Allah mengakhiri kontrak hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai Rasulnya dan dicintai oleh Rasulnya insyaallah. Dan harapan terbesar yaumul akhir nanti, hari kiamat nanti, kita memperoleh pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan ngaji satu makalah yang saya kutipkan dari kitab Nasaihul Ibad di bab yang kelima, makalah yang ke-26. Makalah ini berisi prediksi Rasulullah tentang kondisi umat akhir zaman. 5 prediksi yang disampaikan oleh Rasulullah bagaimana nanti. Ini kopi mengganggu konsentrasi adanya. Saya kalau melihat kopi itu deg-degan. Iklan dulu. Iklan dulu ya. Yang punya masjid. Iya, takut dipecat. Saya takut. Ketua aja takut dipecat. Prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi kita. Lah 5 itu nanti udah pas apa belum terjadi di kita. Walaupun hadis ini ada yang mempersoalkan tentang kesahihannya, tapi hadis ini ditulis oleh seorang ulama sekaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yes, kita percaya bahwa ini prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati ala ummati zamanun. Sayati akan datang. Berarti pada saat zaman Rasulullah ya belum datang kondisi itu, tapi beliau bilang akan datang. Ala ummati, terjadi kepada umatku. Berarti bukan umat orang lain, umatnya Nabi sendiri. Zamanun, satu masa, satu keadaan, satu kondisi yang orang-orang dari kita umat Rasulullah itu yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa,
yuhibbuna, mereka umat Nabi Muhammad yang kita ini cinta al-khamsa terhadap yang 5, wa yansawna al-khamsa, tapi lupa yang 5. Lah 5 itu apa saja? 5 menit sambil nunggu bubur datang. Biasanya bubur deh. Nggak tahu kalau hari ini sate Padang ya, nggak tahu. Apa sabda Rasulullah, prediksi Rasulullah tentang kondisi umatnya akhir zaman? Apakah kita ini sudah ngalami itu apa belum? Yang tahu yang kita masing-masing. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Orang umat akhir zaman akan lebih cinta terhadap dunianya daripada akhiratnya. Entah kita masuk ke situ apa enggak. Orang kalau cinta itu biasanya betah berlama-lama. Maka kalau urusan dunia, orang itu betah berjam-jam. Timbang ngangkatin kayu yang ditaruh di kotak-kotak kecil hitam putih, itu kadang bisa sampai subuh. Nggak tahu kalau di Cipucang 3 ada nggak yang model begitu ya? Ada Bu? Laki ibu masuk ke situ. Resah, reseti ya bos. Kok iklannya banyak amat gitu? Berarti waktu ditambah Sar. Enggak. Biasanya kalau udah dibagiin ini pertanda seluruh udahan. Oh gitu. Ya wes Pak, kalau yang udah ada ya dinikmati, gimana lagi udah ada. Yuhibbuna dunia, orang akan lebih cinta terhadap urusan dunia. Orang kalau cinta itu biasanya akan betah berlama-lama dengan keduniaannya itu. Maka orang yang lagi ngomongin urusan dunia ya betah berjam-jam, lagi mainan-mainan dunia ya betah berjam-jam. Ya kayak tadi lah, taruh misalnya yang hobi main ngangkatin kayu, yang taruh di kotak-kotak hitam. Ya bener, di tempat saya ya, selama lagi malam libur begini, ya Allah. Saya mau berangkat ke sini tadi itu masih ada 4 orang di pos hansip. Saya berhenti bentaran, Bang. Ini sip berapa? Belum kelar. Dari semalam Ustaz dari jam 9. Hebat. Udah dapat banyak dong. Orang kalau cinta itu biasanya juga rela berkorban ngeluarin duit banyak. Cinta. Tapi wayang saunal akhirah, orang mulai melupakan urusan akhirat. Nggak demen kalau diajak urusan akhirat. Makanya kalau ngaji, ya nggak perlu lama-lama. Orang udah nggak mulai demen. Ngaji lamaan dikit ya udah gelisah. Padahal udah di doping dengan air minum, kopi sama yang resep-resep tadi itu. Roti ya. Orang kalau urusan akhirat Pak nggak betah lama Pak. Nih orang yang berdiri di mimbar sini kelamaan dikit protes. Nih dia berdiri di sini nih ya. Itu protesnya sih kadang ada yang batuk, ada yang dehem, ada yang amin. Makanya kondisi akhir zaman ya begitu. Sudah nggak bisa dielakin, yang ngomong Rasulullah pasti bener. Akhir zaman kalau diajak urusan akhirat nggak betah lama. Wong imam ini kadang disuudoni jamaah, apalagi imam terawih. Imam terawih takbirnya begini Pak. Imam terawih takbirnya begitu. Kira-kira yang ada di benak Bapak apa itu? Wah alamat. Ini kalau nggak terlanjur ke depan mas saya mah pelipir pulang.
Makanya ukuran imam tarawih bagus dan enggak itu cepet. Kalau saya kan masih ngatur jadwal di masjid yang di Jalan Kesempok biar saya udah pindah ke Bekasi. Itu kalau biasanya ngundang ustadz yang baru, dalam tanda kutip baru misi di situ, itu saya biasanya yang saya jadi ukuran itu emak-emak. Biasanya pagi atau apa itu saya tanya, Bu, gimana semalam? Bagus Pak Ustaz, jam 8 kurang seperempat udah beres. Cepet, mantep. Pokoknya tahun depan undang lagi. Ntar lain hari saya undang orang lain, saya tanya lagi ke ibu-ibu, Bu, gimana? Waduh, payah Pak Ustaz, payah. Emang kenapa jangan diundang lagi? 8:30 baru tetap tarawih, belum witirnya, doanya panjang. Saya amin udah sebegini, amin. Lama-lama ngampleh ke bawah, amin. Masih rumah aja gak habis-habis. Kalau urusan akhirat, urusan bagus itu cepat. Sholat. Bu, ibu kalau sholat berapa menit? Bu, yang saya tanya ibu dulu. Bu, ibu kalau sholat duhur berapa menit? 5 menit? Luar biasa, udah hafal sih ibu ya? Udah hafal. Kalau bapak-bapak mas saya udah tahu bu, kalau sholat 2 menit setengah. Itu sholat yang cuma 5 menit aja, itu kadang pengen diringkes lagi. Besok bapaknya Pak Ustadz ini maghrib kok Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim di belakang. Wah. Padahal bisa jadi cuma 3 ayat langsung rukuk. Prediksi Rasulullah kayaknya udah bener ya. Kita udah begitu modelnya ya. Kalau urusan dunia betah lama rela ngeluarin duit banyak, tapi kalau urusan akhirat gak betah lama dan juga gak berani ngeluarin duit banyak. Kita kalau mau jalan ke mall ngajak keluarga, mau makan di resto ngajak keluarga, itu bawa duit kalau ngantongin 500.000 kayaknya masih ketar-ketir. 500.000 dibawa ke resto, dibawa ke mall kekecilan. Tapi kalau mau datang ke sini nih, 2.000. Datang ke sini ini nggak ada kotak keliling apa? Kalau datang ke sini bawa 20.000 kegedean atau kekecilan? Ya Allah, istrinya siapa sih itu? Padahal malam dia minta sama lakinya, Pak besok mau pengajian, minta buat ngisi kotak amal. Berapa? Ngocap. Lah berangkat dari rumah mau ke masjid mampir ke warung, kok tuker kok, gocengan kok. Tahu sih Ustaz. Istrinya Ustaz ya. Enggak, itu majelis taklim di tempat saya, itu ngitung kotak amalnya di rumah saya. Yang hitung istri, saya tanya dapat berapa Bu? Tahu gocengan semua. Lah, nggak tahu kalau di sini berapaan, nggak tahu saya. Campur 2.000. Ini prediksi Rasulullah, jadi pasti bener. Kalau urusan akhirat itu nggak berani keluar duit banyak, mikir. Oh kadang bapak-bapak nih Bu nih, suaminya nih, itu kalau sholat Jumat itu kan kadang pakai baju koko kan kantongnya 2 sini sama sini, ya. Lah nanti rencana habis sholat Jumat mau makan 20.000 anggarannya kalau makan ya. Kalau ngisi kotak amal anggarannya goceng. Tadi kan goceng ya. Bener. Kalau Jumat gitu. Lo biasanya kan, Bu, nih yang bagian depan yang pada pakai peci. Kalau ada yang ittaqullah di sini pada khusyuk, langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Pada gini khusyuk dengerin khutbah. Begitu lagi khusyuk, kotak amal kan jalan sendiri tuh, nabrak dengkul, kaget karena dia tadi tidur kaget lupa mana 20.000 mana goceng. Tadi dari rumah kan udah diinget-inget goceng kanan 20.000 kiri. Begitu kaget nyawa belum nyambung, cari ketemunya di sini.
20.000 udah masuk kotak saya, udah selesai pulang sholat Jumat. Biasa ke warung makan berapa kok? Biasa bang, udah langganan nasi, rokok atu, teh manis 20.000. Tenang kan wong pikirnya masih ada 20.000. Begitu dicari-cari ketemu di kanan, ditarik gonceng. Kira-kira yang keluar dari mulut bapak apa? Waduh. Kalau rumahnya dekat bisa pulang ambil, ini lagi di kerjaan. Waduh, gonceng. Kalau yang sering ngaji berarti astagfirullahaladzim, alamat ngutang lagi. Yang sering ngaji, kalau yang nggak sering ngaji kadang kebun binatang di absen. Ya kambing, ya kuda, ya semua. Ya hibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Ini prediksi pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah ngerasa kayak begitu Pak ya. Makanya ngaji gak usah lama-lama, prediksinya begitu. Lamaan dikit ya kaki nyeloncor ya. Nyari tempat yang nyender, apalagi mak-mak keluarin tas, kirain keluarin kitabnya, ternyata keluarin fresh care. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Prediksi itu. Yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Orang akan sangat cinta dengan hidupnya, lupa pasti dia akan mati. Sehingga orang sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta dunia. Kan dia ngerasa akan hidup terus, lupa kalau bakal mati. Dalam hadis Rasulullah, ini saya kutip dalam kitab Mukhtarul Ahadits, itu kan ada Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah masyita dengan sesukamu, terserah mau ngapain kan terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau pasti akan mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu hanya pintu masuk ke gerbang kehidupan berikutnya untuk mempertanggungjawabkan pilihan hidup kita sekarang. Duit yang dikumpulin dibela-belain, kadang sampai kalau bahasa orang Jawa itu ada yang ngucap begini, boh kodok, boh kadal, boh sepatu, boh sendal, boh guling, boh batal, angker kontal ya dianggap halal. Ya wong Jawa ya wong Jawa ya opo iki. Artinya kadang orang itu nggak peduli halal haram, pokoknya asal jadi duit sikat. Karena merasa dia hidupnya akan selamanya. Padahal ya Allah, saya diceritain teman orang Jawa Timur. Ada orang di usia 35, itu kaya raya. Sampai dia menikahnya usia 30 lebih baru nikah. Baru sekitar 3 tahun dia menikah. Kebetulan divonis sakit. Harta bendanya di mana-mana, Pak, mobilnya, rumahnya pun. Umur 35 diambil oleh Allah, belum sempat ngerasain harta bendanya yang banyak, bininya yang masih umur 20-an yang cakep luar biasa. Begitu dia mati, yang dibawa paling kain 600.000 ya. Kalau iuran rukun kematian beli kain 600.000 kan ya. Kalau di kampung tanah pemakaman gratis, nggak kayak di Jakarta bayar. Begitu ia meninggal, hartanya ditinggal, istrinya yang cakep luar biasa meninggal. Yang bikin menyedihkan lagi, istrinya akhirnya nikah sama supirnya. Ya Allah, ternyata nyari duit pontang panting itu cuma nyariin supir. Ya Allah. Tapi prediksi Rasulullah, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Orang itu seakan-akan lupa mati, sehingga diajak ibadah berat,
diajak untuk bersedekah, berbagi berat karena merasa hidupnya masih panjang. Dan memang dalam Quran juga dikatakan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, sampaikan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang semua orang pasti akan lari dari kematian itu. Gak ada orang ditawarin mati langsung siap. Umpama saya, contohnya saya kan, kalau contohnya Pak Rohman nanti masalah mati kan bahaya. Umpama saya ditanya sama malaikat, Haris siap mati sekarang? Jangan malaikat, anak saya masih kecil-kecil. Nanti giliran anak udah gede, disamperin lagi, gimana sekarang? Jangan, pengen lihat punya mantu. Udah punya mantu disamperin lagi, gimana? Jangan, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu disamperin lagi, jangan, pengen lihat punya cicit. Udah punya cicit disamperin lagi sama Israel, gimana Mbak sekarang Mbak? Jawabnya apa? Jangan, pengen lihat punya. Habis cicit apa? Lah itu Quran yang bilang semua orang pasti tafirruna minhu, akan lari dari kematian. Tapi fa innahu mulaqikum, kematianlah itu yang akan mendatangi kita. Mau dimanapun, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dikawal dengan dokter spesialis nyambung nyawa umpama. Tapi kalau Israel udah mau, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang udah ajalnya segitu, di situ nggak bisa ditawar. Ini ada riwayat Israiliyat. Israiliyat itu cerita umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Boleh percaya, boleh enggak? Kalau itu cerita Israiliyat. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu udah CS banget sama Israel. Asal Israel datang, itu ngobrol kayak kita. Tahu manggilnya bang apa mas apa bro, biar tahu ya. Bro, datang ke sini apa bro? Ini saya tugas dari Allah. Apa ini? Jangan kencang-kencang. Saya disuruh nyambut pejabatmu yang itu. Oh, lu kan masih muda. Iya, tapi suruh nyambutnya nggak di sini, di Solo, Kalimantan. Tapi kok masih di sini? Wah, nah itu yang saya nggak tahu, kata Nabi Sulaiman. Perintah Allah, saya nyambut rohnya orang ini di Kalimantan, tapi sekarang masih di Jakarta. Tapi waktu Allah berkehendak, begitu tiba-tiba dapat SK suruh tugas di IKN. IKN kan Kalimantan ya? Wah, akhirnya terbanglah ke sono. Begitu nyampe sono kata Israel, lah bener, perintah Allah di Kalimantan, datang dia, langsung mati. Makanya ibu kalau nggak pernah ke Kalimantan, kalau yang ada ngajak di Kalimantan nggak usah. Siapa tahu Israel udah nunggu di sono. Ya mau di mana aja, kalau Allah mau dengan malaikatnya sikat. Lah kalau Nabi Allah Ibrahim bisa nego, Pak. Nabi Ibrahim nego. Banyak kita jumpai dalam cerita-cerita. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh Israel, ya kayak tadi. Assalamualaikum. Salam. Udah kok bro? Enggak, ini saya pertama silaturahim. Nah, terus yang kedua tugas. Mau nyambut saya? Lah iya. Begini loh, kata Nabi Ibrahim pada Israel, saya ini kan Khalilullah, kekasih Allah, masa tega kekasih mau membunuh kekasihnya? Gitu ya? Iya. Udah balik sana, pulang. Pulang Israel, lapor apa ya Allah?
Engkau Ibrahim, katanya kekasihmu, pokok masuk engkau tega sih mau membunuh kekasihmu. Oh, gitu kata Ibrahim. Iya. Sekarang balik sono lagi ke Ibrahim. Ngomong. Ibrahim itu kekasihku. Saya, kata Allah, ini kekasihnya Ibrahim, saling mencintai. Masa sih saling mencintai gak pengen ketemu? Nah, akhirnya balik lagi. Ibrahim, ya. Napa Israel? Ini dapat salam dari Allah, katanya engkau adalah kekasih Allah, Allah adalah kekasihmu. Masa sih kamu kekasih yang pengen ketemu dengan kekasihnya? Lah cara ketemu dengan kekasihnya itu dengan cara mati, berangkat. Ibrahim bisa nego, kita gak bisa. Tapi yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Yang kedua, yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Orang itu akan berlomba-lomba untuk punya tempat tinggal al-qusur. Qusur itu kalau diterjemahkan gedung. Semua orang pasti pengen punya rumah bagus. Tapi wong apa hendak dikata, ternyata Allah mentakdirkan kita punya rumah itu RSSSSSS sampai ujung sono S-nya. Rumah sangat sempit sekali sampai selonjor saja susah. Udah berapa S-nya, Pak? Lah ternyata kan kenyataannya kita tinggal di situ ya. Ruang tamu itu di situ ya ada motor, ada kadang tidur kita ngelonin motor. Tapi kan pengennya kita ngebayangin begitu melihat rumah pun pengen, tapi Allah menghendaki kita punyanya RSSS. Rumah sangat sempit sekali sampai selonjor saja susah, sampai sel-selan. Wis, wah S-nya banyak. Semua orang pasti pengen punya rumah itu, tapi mereka banyak yang melupakan wayan saunal kubur, merupakan kubur. Padahal kubur itulah rumah masa depan. Rumah masa depan. Kita punya rumah, kita bangun rumah, itu nempatin paling banter berapa tahun sih? Apalagi kalau umur 50 tahun baru bangun. 56 pensiun, dapat pensiunan bangun rumah. 56 baru bangun rumah. Setahun baru kelar 57, 58, 59, 60, 61 kalau mengikuti Rasulullah 63, cuma nempatin 4 tahun. Begitu meninggal, plek, itu rumah statusnya udah bukan punya dia lagi. Maka bahasa orang kita, Pak, kalau ada orang meninggal nggak langsung dimakamin, kok misalnya meninggalnya sore maghrib, nggak langsung dimakamin, bahasa orang kita ngomongnya pasti jenazah langsung dikuburin apa nginep. Bahasanya nginep ya. Orang Cipucak bahasanya apa? Nginep kan? Lah bahasa nginep itu adalah ketika orang tidur di bukan rumahnya. Misalnya kayak kita main ke rumah saudara, kemalaman langsung udah nginep aja. Rumah yang bangun dia, duit dia, yang desain dia, yang nyari tukang dia. Begitu jadi ia meninggal, orang-orang bilangnya nginep. Apa enggak nyesek tuh? Yang lebih nyesek lagi yang kasus di Jawa Timur lagi, rumah dibangun bagus ternyata bangun untuk sopirnya. Ya Allah. Tapi mungkin kita diprediksi Rasulullah umat akhir zaman itu yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Semewah apapun rumah kita begitu meninggal udah dibilang nginep, segera pengen diantar ke serencana ke Budi Dharma Pak Sandiaga Hill. Kalau Sandiaga Hill karena mahal, mungkin ya Pak, mungkin menurut saya juga belum pernah ke sono, mungkin malaikatnya agak ramah kali ya. Iya, mau ngasih pertanyaan dikasih contekan dulu, diajak kopi bareng dulu. Lah ya kali wong belum pernah ke sono. Katanya harga makam aja lebih mahal dari harga rumah. Konon katanya. Rencana ke sono apa tetap di Budi Dharma?
Oh kalau di Gunadarma enak yang paling ujung sono. Yang paling ujung. Wah, itu kalau malam enak tuh, bisa tripping, dugem ya kan. Pengalaman dengan apa pernah jadi RT sebenarnya. Lah itu nyata kan prediksi Rasulullah bahwa kita itu sama demen dengan tempat tinggal kita, lupa bahwa rumah ini akan kita tinggalkan, kita akan pindah ke al-kubur. Tapi ya memang Qur'annya itu alhaqumut takasur hatta zurtumul, pasti kita akan sono, pasti. Tah kapan? Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang keempat, wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Kita itu selalu akan cinta terhadap al-mal, harta benda kita. Semua kita pasti demen duit. Loh, anak umur 2 tahun aja Pak, itu nangis dikasih 2.000 masih nangis, kasih 5.000 agak diem, kasih cepet langsung senyum. Loh, kalau nggak percaya lihat di TikTok kan ada kan ya? Bisa dibuktikan ke ya anak cucu kalau punya, nangis lah umpama. Itu yang umur 2 tahun, apalagi yang umur 50 tahun. Wah. Semua kita pasti demen duit, ya kan? Kalau ada orang nggak demen duit, itu malah perlu dibawa periksa ke dokter psikiater. Bahaya. Ya, orang waras kok nggak demen duit, itu bahaya, Bang. Bahaya. Yuk, itu memang udah sunnatullah bahwa umat akhir zaman kita semua ini pasti akan demen dengan duit, dengan harta benda kita. Lah, harta benda kita itu ada 4 kemungkinan. Dari 4 kemungkinan ini cuma 1 yang nanti hisabnya bener, yang 3 bahaya. 1, ada orang yang dapat duit itu dengan cara benar dan makainya benar. Yang kerja halal, dagang halal, kemudian dapat buat bayar anak sekolah, buat kebutuhan sehari-hari, buat bayar listrik, bayar air. Ini kerjanya bener, makainya benar. Yang kedua, ada yang kerjanya bener tapi makainya nggak bener. Kerja yang bener, kerja dia dagang bener, begitu dapat duit temennya ditraktir, diajak keluar jalan ke sono. Tuh yang lulusan pasar waru berderet. Wong tadi saya berangkat ke sini aplusan sama dia. Dia baru pada pulang, saya berangkat. Itu yang di situ lo mulai dari pasar waru ke sini. Pengalaman aja pura-pura pada diem. Habis gajian temennya ditraktir. Yuk kita nyari anget-anget. Jumjes. Yang lampunya biar pet. Kerjanya bener tapi makainya nggak bener. Ada yang ketiga, kerjanya nggak bener tapi makainya bener. Nyopet. Habis nyopet katanya sebagian harta ada hak anak yatim. Nyatuni anak yatim. Korupsi, habis korupsi nyumbang masjid. Habis korupsi nyumbang pesantren. Itu kan caranya nggak bener tapi makainya di jalan yang bener. Lah kalau kayak begini gimana? Itu ibarat orang nyuci baju tapi pakai air najis, bukannya bersih tapi malah tambah najis. Kemungkinan yang keempat ini yang parah, nyarinya nggak bener, makainya nggak bener. Itu kalau dulu saya kerja di proyek antara tahun 2001, saya dulu pernah kerja di proyek. Itu bahasa anak proyek ini duit setan dimakan duit. Duit setan dimakan duit. Loh, saya ngalami kerja di proyek Pak. Itu kalau jam 11 malam semen datang 1 truk besar itu, tapi tidak diturunin semua, disisain entah 30-40 sak. Nanti kerjasama sama toko material. Begitu ada dari toko material dapat duit langsung buat beli minuman tapi yang nggak begini warnanya, yang agak kayak teh tapi agak beningan dikit gitu. Teh pucuk ya. Begitu diminum langsung
itu duit dari ngembat semen proyek dibeliin. Nah, itu namanya duit setan dimakan. Duit habis nyopet buat mabuk. Wah, ini yang parah keempat. Nah, kira-kira kita yang pertama insya Allah ya. Yang pertama, harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Kalau halal kita akan dihisab, kalau haram kita akan langsung dikecek sama malaikat. Tapi tetap kita pengennya punya banyak, ya pengennya. Wong sampai bapak-bapak ini dibela-belain sampai P-nya banyak. P, pergi pagi pulang petang, pala puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Udah 10 ya, belum kelar ini. Penghasilan pas-pasan, potongan, pol-polan. Berapa tadi? Banyak ya. P-nya dibela-belain sampai banyak. Orang Cipucang ada yang sampai kerja ke Cengkareng sono, naik motor apa pala nggak sampai puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Penghasilan pas-pasan, potongan, bol-bolan, kreditan kulkas, kreditan motor, kreditan gamis ibunya yang seragam maulid kemarin belum lunas ya. Ya Allah. Tapi itu prediksi Rasulullah ya. Yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Yang terakhir, yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Orang akan cinta dengan makhluk tapi akan melupakan Khalik Allah. Orang cinta dengan Khalik makhluk sesama kita ini tapi lupa dengan Khalik. Maka orang banyak saking cintanya terhadap istri dan anaknya sampai melupakan Allah. Maka kadang disebutkan dalam Quran itu bahwa kecintaan kita terhadap anak, kecintaan kita terhadap istri itu ya harus, tapi jangan sampai melupakan Allah. Sesibuk-sibuknya kita cinta dengan anak istri, kita kerja, begitu ada hayya 'alas shalah, zuhur jam 12 kurang seperempat. Kita sholat zuhur jam berapa, Pak? Zuhur jam 12 kurang seperempat. Kita sholat zuhur jam berapa? Jam 1. Nah, iya. Kita dipanggil oleh Allah jam 12 kurang seperempat. Kita mendatangi panggilan jam 1. Giliran kita minta sama Allah pengen yang cepet. Hei. Oh, lah iya. Umpama ini analoginya begini. Kita ini punya karyawan toko, misalnya jaga toko itu buka jam 7, tapi ia datangnya setengah 9. Gitu sama karyawan itu kita gedek tuh enggak? Gedek ya? Ini lu buka toko jam 7, jam setengah 9 baru datang, giliran gaji minta naik ya. Lah itu sama Pak, kita dipanggil oleh Allah jam 12 kurang seperempat, datangnya jam itu ibarat toko buka jam 7, kita datang setengah 9. Giliran gitu kita naik gaji. Nah itu sama ya Allah, semoga Kau segera mengabulkan doaku, segera. Mau dipanggil aja nggak segera, minta segera. Lah makanya kita itu kadang doa kita dikabul yakin dikabul, tapi kadang antara wong dia datangnya juga belakangan. Kalau antri kan ibarat kalau yang datang belakangan kan baginya juga belakangan ya. Nah ini prediksi Rasulullah SAW tentang kondisi umat akhir zaman. Kira-kira dari kelima itu kita udah klop ya, bener ya, persis banget sama kita ya. Persis ya. Makanya yang ngaji gak usah lama-lama ya. Ya memang kalau urusan akhirat itu udah gak perlu lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.